Allah hutangnya Allah lunaskan insya Allah. Yang paling kenceng yang depan kayaknya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah Subhanahu wa taala yang belum dapat jodohnya Allah berikan jodohnya. Makin kenceng lagi ya. Ya subhan. Makin hilang ngantuknya kayaknya. Ya mudah-mudahan yang menjawab salam Allah kabulkan hajatnya insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar ya arhamar ya arhamar. Disebutkan di dalam kitab At-Tadhkirul Mustafa yang ditulis oleh Al-Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi, beliau menyatakan ada hadis yang menyebutkan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang membaca ya arhamar rahimin, itu malaikat menyerukan inna arhamar rahimin agad akbala alaika fasal. Sesungguhnya yang maha pengasih lagi maha penyayang yang kau panggil-panggil namanya ada di hadapan kalian, maka mintalah. Mudah-mudahan kita yang membaca ya arhamar rahimin Allah kabulkan hajat-hajat kita semua. Subhanallah. Ini pertemuan yang sangat agung, yang patut kita syukuri, yang patut kita kenang bersama, yang mudah-mudahan menjadi sebab wasilah syafaat kita terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita sebagai umatnya disatukan dalam satu wadah yang teramat luar biasa, yaitu wadah rahmah, wadah kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kepada junjungan kita, pedoman kita, idola kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang menghaturkan daripada salawat dan salam mendapatkan keberkahan itu semua, amin ya rabbal alamin. Ya subhan, tadi ceramah berapa jam kayaknya? 2 jam. Kalau di Trans TV baru 5 menit udah iklan katanya. Tapi ini nggak tahu, ada aqua, ada macam-macam, nggak iklan-iklan dari tadi. Biasanya kalau iklan kita balik lagi ke ruangan, duduk nunggu sampai iklannya selesai. Tapi masya Allah, mudah-mudahan keberkahan kita hadir di malam hari ini dengan semangat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berikan berkah, berkah rezeki, berkah umur, berkah segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini bersama-sama menghadiri daripada hall yang teramat mulia, hall daripada Syekh Abdullah Faqih yang merupakan wali min auliyaillah, yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan nadrah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan lailah safa ma'ana hadarahal Mustafa azkal Arab. Malam yang agung, malam yang suci dihadiri oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau mengatakan waktu itu saat beliau di Sewun, karena perkumpulan yang teramat luar biasa, perkumpulan orang-orang yang gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita juga mensucikan diri kita dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pandangan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallah, acara hall ini digagas oleh para kaum Nahdiyin ataupun Nahdlatul Ulama, bukan sembarang acara. Bukan hanya ngadain pengen kita saling ketemu, bukan hanya kita diadakan dengan begitu-begitu aja, enggak. Tapi peringatan hall ini memiliki makna yang teramat luar biasa. Dibahas di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad, dinyatakan bahwa ada hadis yang menyebutkan wuqufu sa'atin baina yaday wali
khairun min ibadati sab'ina sanah. Seandainya kita duduk menziarahi seorang wali, sedetik aja, sedetik menziarahi seorang wali itu lebih afdol daripada kita ibadah selama 70 tahun. Ini sampean sudah berapa jam tadi diulang-ulang doa Salamullah ya Sadah dan beberapa doa yang lainnya di hadapan Al-Waliyullah Asy-Syaikh Abdullah Faqih, mudah-mudahan memberikan keberkahan yang teramat luar biasa bagi kita semuanya. Bahkan disebutkan juga oleh Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith bahwa seorang wali min auliyaillah, kenapa kok pusaranya makamnya kita datengin terus? Sampean datang jauh-jauh, kadang-kadang ke Ampel, kadang-kadang ke Mbah Holil Bangkalan, kadang-kadang ke Habib Husin Luar Batang, kadang-kadang kemana. Ini kayaknya kalau pergi bukan sendiri lagi, bes-besan. Mungkin Kiai Subhan sering mimpin bes-besan ya. Oh Masya Allah, Surat Juragan Sayarah bareng-bareng pergi. Benar apa enggak? Benar kan, sering pergi kemana-mana kan. Ternyata apa? Ternyata al-wali yakun i'tina'uhu aktsar lillahi dinabihi ba'da mautih. Seorang wali itu lebih perhatian kepada para muhibbinnya, kepada para pecintanya ketika mereka telah wafat. Ketika mereka telah wafat, itu mereka lebih sering ngopenin kita dibanding mereka dalam keadaan hidup. Itulah sebabnya kita diajarkan oleh para ulama, Nahdlatul Ulama, untuk mengunjungi para aulia wassalihin. Kenapa? Karena mereka lebih dengerin apa yang kita sampaikan, apa yang kita hajatkan, kita minta, ya wali Allah tolong sampaikan kepada kekasihmu Allah subhanahu wa ta'ala, aku pengen ini. Ternyata mereka setelah wafat Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan daripada perkara taklif. Mungkin tahu ya Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi yang sering kita baca qasidahnya, bi Rasulillahi wal warijalin min bani salaku fiman bi Rasulillahi wal. Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi ini pernah seseorang nggak pengen hadir hallnya beliau, udah takban tahun ini nggak pengen hadir deh, capek. Akhirnya apa kejadiannya? Kejadiannya bahwa Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi. Akhirnya dia mimpi ketemu Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi, tapi mimpinya apa? Mimpinya serem. Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi datang ke mimpinya beliau terus marahin beliau. Apa kata Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi? Maudhi'un yahduruhu fihi Rasulullah wal anbiya alaihim, oleh para aulia, ente enggak hadir. Ente enggak hadir. Akhirnya apa? Akhirnya ini orang bangun daripada tidurnya seperti mimpi yang horor, mimpi yang benar-benar serem. Dia lari tunggang langgang pergi ke hallnya Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi. Begitu dia pergi, ternyata orang-orang yang menghadiri hallnya Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi udah pulang semuanya. Akhirnya apa kejadiannya? Saking dia nyeselnya, diambil tapakan kaki bekas orang-orang yang hadir hallnya, diambil debu-debu di situ, dioleskan ke mukanya, mengharap berkah daripada hall tersebut. Ini seorang ulama sampai sebegitu menghargai daripada acara Jamiyatul Hall yang dilaksanakan yang sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Fadhal Syekh. Ya, bukan salam. Apa kabar? Sehat. Kemudian ziarah yang kita lakukan juga mudah-mudahan memberikan keberkahan yang teramat luar biasa bagi kita. Karena ziaratul kubur ini juga Nabi Muhammad SAW yang langsung menyuruh kepada kita, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahlah kalian ke perkuburan, karena dengan ziarah tersebut
mengingatkan kita kepada akhirat. Kita ini tinggal di dunia cuma berapa lama sih? Yang punya rumah paling ninggalin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Habis itu pulang ke mana? Pulang ke kuburan. Habis pulang ke kuburan, pulang ke mana? Pulang ke akhirat. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita untuk iling-iling, ingat-ingat yang namanya akhirat. Dengan kita pergi ke makam Syekh Abdullah Bagih ini mengingatkan kita bahwa sejatinya kita akan kembali ke tanah. Nah, ini yang perlu kita resapi tentang makna daripada ziarah kubur. Dan juga subhanallah, mengadakan haul itu juga ada beberapa illah. Ada beberapa illah, ada beberapa sebab. Yang pertama apa? Yang pertama adalah lil istighfar. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ampunan bagi diri kita sendiri ataupun ampunan kepada al-maghfurlah almarhum ila rahmatil hayyil qayyum. Kita berharap ampunan tersebut. Karena dengan apa? Karena dengan istighfar juga hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala belum bukakan bagi kita akan dibuka dengan istighfar. Nah, ini saya ada salah satu amalan ijazah, kalau boleh saya ijazahkan kepada antum semuanya, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Pernah suatu waktu Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin itu didatangi orang. Yang satu orang ini ngakunya nggak punya apa-apa, nggak punya solusi terhadap keadaan rumah tangganya, susah rumah tangganya ini. Akhirnya kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, bacalah istighfar. Masuk lagi tamu kedua. Tamu kedua ini ngomong, ya Imam, kita udah 10 tahun nikah belum dikaruniai anak. Kata Imam Ali Zainal Abidin apa? Bacalah istighfar. Kemudian datang lagi yang ketiga, ya Imam, kita punya pertanian nih, punya sawah belum diairin juga. Kira-kira amalan apa yang perlu kita baca? Maka Imam Ali Zainal Abidin menasihati untuk membaca istighfar. Akhirnya 3 tamu ini begitu ketemu Imam Ali Zainal Abidin keluar ngobrol, dikasih amalan apa? Istighfar. Ente dikasih amalan apa? Istighfar. Ente dikasih amalan apa? Istighfar. Akhirnya mereka bingung, kita ini penyakitnya beda-beda. Yang satu nggak punya anak, yang satu kesulitan ekonomi, yang satu lagi kemarau. Kok disuruh baca istighfar? Akhirnya begitu mereka masuk kepada Al-Imam Ali Zainal Abidin, ya Imam, kok kita semuanya dikasih resep yang sama? Akhirnya Imam Ali Zainal Abidin menjawab melalui qoulihi ta'ala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hujan. Wa yumdidkum bi amwal, dan memberikan terhadap kalian harta-harta, wa banina, dan juga anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan daripada kebun. Wa yaj'al lakum anhar, dan menciptakan sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa di dalam beberapa kitab para sadatuna al-Ba'alawi menasehati kita kalau kita mau baca doa nih, yang pertama kali itu bacanya apa? Sampean punya hajat nggak? Kayaknya nggak punya hajat orang Temanggung. Hah? Punya hajat nggak? Pengen amalan agar hajat kita dikabulkan? Kalau kita doa di waktu malam bangun, pengen doa urusan yang urusannya hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala, udah mentok.
Mintanya cuma sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya satu, mintanya sama Allah Subhanahu. Jangan minta sama fulan, minta sama fulan, minta sama fulan. Nanti minta sama Allah. Syaratnya minta sama Allah. Yakin minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mulailah dengan basmalah. Kemudian mulai juga dengan hamdalah. Udah berapa tadi? 2 tadi ya. Yang pertama apa? Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mulai juga dengan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian juga mulai dengan as-salah ala nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyina wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaum. Nah, ini doa nih. Perlu juga sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum kita beristighfar buat diri kita, doa istighfar juga buat kedua orang. Rabbil firli wali waldi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doain orang tua kita. Kemudian astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baru mulai daripada hajatnya. Ada hajat apa sampai? Ya Allah ya Rabb, pengen punya suami ya Allah ya Rabb. Benar gak yang kudu hijau? Yang soleh ya Allah, yang sugih ya Allah, banter ya, sing ganteng ya Allah. Itu kan doa. Nah, apapun kita sampaikan agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ijazahnya apa aja? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Istighfar kepada siapa dulu? Kedua orang tua. Kemudian apa? Istighfar kepada diri sendiri. Kemudian sebutkan hajatnya. Nah, ini mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita semua. Itu sebenarnya sebelum saya nyampaikan, sampean kalau doa sama Syekh Abdul Jalil udah dapat itu. Yang di dalam doa-doa kita ziarah itu isinya apa? Kayak gitu semua kan? Benar gak? Teman-teman Banser sering pergi ziarah kan pasti? Iya, pasti gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, itu termasuk doa yang sering kita baca, cuma kita nggak ngeh aja. Sebenarnya kita udah diajarin oleh para alim ulama salafun saleh. Kemudian makna haul dan ziarah juga yang kedua adalah lil istijma'. Sebelumnya lil istidkar, agar kita mengingat, baik itu mengingat kematian ataupun mengingat daripada jasa-jasa para wali dan sholihin. Idza dzukira sholihuna tanzilur rahmah. Kalau disebutkan orang-orang soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan yang namanya rahmat. Ada yang namanya rahmat di sini? Ada? Oh. Kalau disebutkan namanya orang-orang soleh, disebutkan namanya orang soleh, disebutkan ya, bukan diceritakan daripada jasanya, baru disebut aja. Tadi kayak Abdul Jalil disebut nama-nama para aulia, para solihin, baru disebut aja itu. Gimana kalau kita menziarahi? Gimana kalau kita membaca manakibnya? Gimana kalau kita mempelajari daripada thariqahnya? Nah, ini sudah rahmat, sudah jamak daripada rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Kemudian hal yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan tentang keberkahan orang soleh. Keberkahan orang soleh. Pasti kalau sering ziarah pasti didebat ya. Apa sebutannya biasanya?
kuburiyun. Apalagi? Hah? Apalagi disebut nih biasanya? Syirik ya? Hah? Sampean kalau ziarah disebut syirik. Benar gak? Ya, kira-kira. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang keberkahannya orang soleh. Siapa yang mengungkapkan tentang ceritanya orang soleh dan keberkahannya orang soleh adalah Al-Khidir. Al-Khidir ketika Nabi Musa berguru sama beliau. Ketika naik ke kapal, kapalnya dibocorin. Ketika ketemu anak kecilnya dibunuh. Kemudian ketika ada wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana, siapa yang hafal? Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah wa kana abuhuma salihah. Wa ammal jidar, ketika nyampe ke satu tempat apa? Khidir sama Nabi Musa alaihissalam masuk ke satu perkampungan, yang mana perkampungan ini masya Allah istad'ama ahlaha, mereka berdua ini minta makan daripada penghuninya tersebut. Akhirnya apa? Nggak ada yang ngasih makan sedikit pun. Tapi begitu ngelihat dinding yang mau roboh, akhirnya dibenar oleh para aulia, ente nggak hadir, ente nggak hadir. Akhirnya apa? Akhirnya ini orang bangun daripada tidurnya seperti mimpi yang horor, mimpi yang benar-benar serem. Dia lari tunggang langgang pergi ke hallnya Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi. Begitu dia pergi, ternyata orang-orang yang menghadiri hallnya Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi udah pulang semuanya. Akhirnya apa kejadiannya? Saking dia nyeselnya, diambil tapakan kaki bekas orang-orang yang hadir hallnya, diambil debu-debu di situ, dioleskan ke mukanya, mengharap berkah daripada hall tersebut. Ini seorang ulama sampai sebegitu menghargai daripada acara Jamiyatul Hall yang dilaksanakan yang sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Fadhal Syekh. Yahya bukan selalu sehat. Kemudian ziarah yang kita lakukan juga mudah-mudahan memberikan keberkahan yang teramat luar biasa bagi kita. Karena ziaratul kubur ini juga Nabi Muhammad SAW yang langsung menyuruh kepada kita, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahlah kalian ke perkuburan, karena dengan ziarah tersebut mengingatkan kita kepada akhirat. Kita ini tinggal di dunia cuma berapa lama sih? Yang punya rumah paling ninggalin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Habis itu pulang ke mana? Pulang ke kuburan. Habis pulang ke kuburan, pulang ke mana? Pulang ke akhirat. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita untuk iling-iling, ingat-ingat yang namanya akhirat. Dengan kita pergi ke makam Syekh Abdullah Bagih ini mengingatkan kita bahwa sejatinya kita akan kembali ke tanah. Nah, ini yang perlu kita resapi tentang makna daripada ziarah kubur. Dan juga subhanallah, mengadakan haul itu juga ada beberapa illah. Ada beberapa illah, ada beberapa sebab. Yang pertama apa? Yang pertama adalah lil istighfar. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ampunan bagi diri kita sendiri ataupun ampunan kepada al-maghfurlah al-marhum ila rahmatil hayyil qayyum. Kita berharap ampunan tersebut. Karena dengan apa? Karena dengan istighfar juga hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala belum bukakan bagi kita akan dibuka dengan istighfar. Nah, ini saya ada salah satu amalan ijazah, kalau boleh saya ijazahkan kepada antum semuanya. Mudah-mudahan
itu didatangi orang. Yang satu orang ini ngakunya nggak punya apa-apa, nggak punya solusi terhadap keadaan rumah tangganya, susah rumah tangganya ini. Akhirnya kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, bacalah istighfar. Masuk lagi tamu kedua. Tamu kedua ini ngomong, ya Imam, kita udah 10 tahun nikah belum dikaruniai anak. Kata Imam Ali Zainal Abidin apa? Bacalah istighfar. Kemudian datang lagi yang ketiga, ya Imam, kita punya pertanian nih, punya sawah belum diairin juga. Kira-kira amalan apa yang perlu kita baca? Maka Imam Ali Zainal Abidin menasihati untuk membaca istighfar. Akhirnya 3 tamu ini begitu ketemu Imam Ali Zainal Abidin keluar ngobrol, dikasih amalan apa? Istighfar. Ente dikasih amalan apa? Istighfar. Ente dikasih amalan apa? Istighfar. Akhirnya mereka bingung, kita ini penyakitnya beda-beda. Yang satu nggak punya anak, yang satu kesulitan ekonomi, yang satu lagi kemarau. Kok disuruh baca istighfar? Akhirnya begitu mereka masuk kepada Al-Imam Ali Zainal Abidin, ya Imam, kok kita semuanya dikasih resep yang sama? Akhirnya Imam Ali Zainal Abidin menjawab melalui qoulihi ta'ala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hujan. Wa yumdidkum bi amwal, dan memberikan terhadap kalian harta-harta, wa banina, dan juga anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan daripada kebun. Wa yaj'al lakum anhar, dan menciptakan sungai-sungai, Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa di dalam beberapa kitab para sadatuna al-Ba'alawi menasehati kita kalau kita mau baca doa nih, yang pertama kali itu bacanya apa? Sampean punya hajat nggak? Kayaknya nggak punya hajat orang Temanggung. Hah? Punya hajat nggak? Pengen amalan agar hajat kita dikabulkan? Kalau kita doa di waktu malam bangun, pengen doa urusan yang urusannya hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala, udah mentok. Mintanya cuma sama Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya satu, mintanya sama Allah Subhanahu. Jangan minta sama fulan, minta sama fulan, minta sama fulan. Nanti minta sama Allah. Syaratnya minta sama Allah. Yakin minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulailah dengan basmalah. Kemudian mulai juga dengan hamdalah. Udah berapa tadi? 2 tadi ya. Yang pertama apa? Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mulai juga dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga mulai dengan as-shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyina wal mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaum. Nah, ini doa nih, perlu juga sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum kita beristighfar buat diri kita, doa istighfar juga buat kedua orang. Rabbil firli wali waldi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doain orang tua kita. Kemudian astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baru mulai daripada hajatnya. Ada hajat apa sampai? Ya Allah ya Rabb, pengen punya suami ya Allah ya Rabb. Bener gak yang kudu hijau? Yang soleh ya Allah, yang sugih ya Allah.
sing ganteng ya Allah. Itu kan doa. Nah, apapun kita sampaikan agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ijazahnya apa aja? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Istighfar kepada siapa dulu? Kedua orang tua. Kemudian apa? Istighfar kepada diri sendiri. Kemudian sebutkan hajatnya. Nah, ini mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita semua. Itu sebenarnya sebelum saya nyampaikan sampean kalau doa sama Syekh Abdul Jalil udah dapat itu. Yang di dalam doa-doa kita ziarah itu isinya apa? Kayak gitu semua kan? Benar gak? Teman-teman Banser sering pergi ziarah kan pasti? Iya, pasti gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, itu termasuk doa yang sering kita baca, cuma kita nggak ngeh aja. Sebenarnya kita udah diajarin oleh para alim ulama salafun saleh. Kemudian makna haul dan ziarah juga yang kedua adalah lil istijma'. Sebelumnya lil istidkar, agar kita mengingat, baik itu mengingat kematian ataupun mengingat daripada jasa-jasa para wali dan sholihin. Idza dzukira sholihuna tanzilur rahmah. Kalau disebutkan orang-orang soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan yang namanya rahmat. Ada yang namanya rahmat di sini? Ada? Oh. Kalau disebutkan namanya orang-orang soleh, disebutkan namanya orang soleh, disebutkan ya, bukan diceritakan daripada jasanya, baru disebut aja. Tadi kayak Abdul Jalil disebut nama-nama para aulia, para solihin, baru disebut aja itu. Gimana kalau kita menziarahi? Gimana kalau kita membaca manakibnya? Gimana kalau kita mempelajari daripada thariqahnya? Nah, ini sudah rahmat, sudah jamak daripada rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Kemudian hal yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan tentang keberkahan orang soleh. Keberkahan orang soleh. Pasti kalau sering ziarah pasti didebat ya. Apa sebutannya biasanya? Kuburiyun. Apalagi? Hah? Apalagi disebutnya biasanya? Syirik ya? Hah? Sampean kalau ziarah disebut syirik. Benar gak? Ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang keberkahannya orang soleh. Siapa yang mengungkapkan tentang ceritanya orang soleh dan keberkahannya orang soleh adalah Al-Khidir. Al-Khidir ketika Nabi Musa berguru sama beliau. Ketika naik ke kapal, kapalnya dibocorin. Ketika ketemu anak kecilnya dibunuh. Kemudian ketika ada wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana, siapa yang hafal? Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah wa kana abuhuma salihah. Wa amal jidar, ketika nyampe ke satu tempat apa? Khidir sama Nabi Musa alaihissalam masuk ke satu perkampungan, yang mana perkampungan ini masya Allah istad'ama ahlaha, mereka berdua ini minta makan daripada penghuninya tersebut. Akhirnya apa? Nggak ada yang ngasih makan sedikit pun. Tapi begitu ngelihat dinding yang mau roboh, akhirnya dibenerin. Nabi Musa langsung nyeletuk, kok dibenerin kata dia. Langsung apa kata Khidir? Qala hadza firaqu baini wa baini. Udah kita pisah di sini. Karena apa? Karena sudah tiga kali.
Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Ini dalam surat Al-Kahfi ceritanya. Akhirnya nyeritain tentang dinding tadi. Dinding yang mau roboh itu miliknya 2 orang anak yatim, yang mana mereka ini memiliki harta di bawahnya, tapi gara-gara dinaikin dinding tersebut soleh. Di sini yang perlu kita, bahwa orang soleh memberikan manfaat bagi orang-orang yang ditinggalkannya, termasuk kita yang telah ditinggal oleh Syekh Abdullah Fagih. Diberikan manfaat yang teramat luar biasa. Berkah beliau kita bisa ngumpul, berkah beliau kita bisa nuntut ilmu, berkah beliau kita bisa berzikir bersama, berkah beliau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita semuanya. Nah, bahkan di dalam beberapa kutubut tafsir disebutkan wa kana abuhuma sholihah. Bapaknya yang soleh ini, bapaknya 2 anak yatim ini, yang soleh itu adalah al-jaddus sabi, kakeknya yang ke-7. Bukan bapaknya langsung, tapi kakeknya yang ke-7. Nah, ini mungkin Syekh Abdullah Fagih ini jauh ya, di atas kita, beberapa generasi di atas kita. Tapi saya yakin beliau masih memberikan keberkahan bagi kita semuanya, masih memberikan manfaat bagi kita semuanya. Karena apa? Karena Allah yang janjikan keberkahan dari orang-orang soleh tidak akan terputus, tidak akan terputus. Ini adalah bukti nyata, dan kalau kita pelajarin secara ilmiah semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan inilah tugas kita juga untuk istidkar. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru mulia Habib Umar, ketika beliau mengajar daripada kitab Al-Hikam, beliau menyampaikan bahwa fama wajadna nabiyan illa akhbara an nabiyyin qabla. Tidak kami temukan tentang cerita-cerita para nabi kecuali dia menceritakan nabi-nabi yang sebelumnya. Dan kita lihat Al-Quran itu seperti manakib cerita para nabi-nabi yang sebelumnya. Itu semuanya buat apa? Buat agar kita membaca manakib kisah para kaum solihin. Ini dalil yang nyata bagi kita semuanya, agar kita tetap melaksanakan daripada perjalanan thariqah, daripada ahlus sunnah wal jamaah, baik pembacaan manakib, baik pembacaan maulid, baik pembacaan zikir dan lain sebagainya, karena landasan-landasan yang digariskan oleh para alim ulama ahlus sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama adalah warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'illah apa? Ma'illah kita punya guru-guru, kita punya habaib, kita punya para masyayikh, itu kesian sama kita. Kenapa saya katakan mereka kesian sama kita? Mereka ingin agar kita tetap mengamalkan amaliyah yang teramat luar biasa. Kalau kita kaji kitab maulid, itu teramat luar biasa. Kalau kita kaji tentang Ratib Al-Haddad ataupun zikir, hizib dan lain sebagainya yang diwariskan oleh para guru-guru kita, baik dari Thariqah Syatariyah, Thariqah Naqsyabandiyah dan lain sebagainya, itu adalah wirid yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Tapi apa? Tapi kalau kita nyari satu-satu tentang hadisnya, capek kita. Nyari ngamalin kagak. Nyari aja kagak. Nyari aja susah. Gimana kita mau mengamalkan? Nah, ini dibikin khulasah, dibikin rangkuman, dzikir, ratib, hizib dan lain sebagainya, agar kita mengamalkan daripada amaliyah orang soleh. Kemudian yang ketiga adalah lil istijma'. Alasan kita mengadakan haul